Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah Habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah fala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para habaib, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin wal hadirat, wa ala uru'usihim akhidal karim Kiai Haji Ahmad Khalili, Kiai Haji Ahmad Zaki Khalili yang dari Probolinggo, hafizahullah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah perkenankan kita untuk bersama-sama bermuajahah, bersilaturrahim di tempat yang mudah-mudahan menjadi tempat yang penuh dengan cucuran rahmat Allah ini. Tidak lain, kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengadakan dzikra haul imam kita, guru besar kita, beliau yang sangat kita cintai dan menjadi putra kesayangan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah beliau, amin ya rabbal alamin. Secara singkat, kami hanya ingin menghaturkan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullah ahsana ma jazabihi ibadahus sholihin atas kerawuan panjenengan, kehadiran panjenengan di sela-sela hujan yang rintik-rintik sejak siang tadi sampai saat ini. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita untuk bersama-sama hadir. Tidak lain, kita hanya ingin mendapatkan berkah madad Rabbani dari Sayyidil Walid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sungguh beliau ini merupakan salah satu dari ayat-ayat Allah yang kita ditakdirkan oleh Allah untuk dapat mencintai beliau. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk dapat menyerap ilmu-ilmu beliau. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadikan Sayyidil Walid Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini sebagai teladan kita semua di dalam berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan nikmat yang besar ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dumateng kula kaliyan panjenengan. Kenapa demikian? Sudah tidak diragukan lagi bahwa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini adalah salah satu keturunan baginda Rasul yang sangat dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafid pernah bermimpi bahwa ketika berada di mahsyar, para
calon-calon penghuni surga sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Di situ ada 80 shaf. Daripada shaf-shaf sholat yang diimami langsung oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi beliau melihat Rasulullah tengah mengimami sholat calon-calon penghuni surga yang ada 80 shaf. Dan Masya Allahnya lagi, Abu Yazid Muhammad ini tepat berada di shaf pertama, berada di belakang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Menunjukkan betapa tingginya makom beliau, betapa tingginya martabat beliau, yang nantinya insya Allah akan diurai langsung oleh beliau Kiai Haji Ahmad Zaki Khalili. Beliau ini teman kami seperjuangan di Mekkatul Mukarramah, tapi Masya Allah beliau lebih lama dari kami. Beliau lebih daripada 10 tahun menjadi katib atau penulis, juru tulisnya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada hal-hal yang aneh yang sempat beliau tulis. Tentu ini sangat menginspirasi kula kalan panjenengan. Kami sengaja mengundang beliau jauh-jauh dari Probolinggo agar kula kalan panjenengan terinspirasi, agar kita bertambah kecintaan kita kepada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Karena dengan cinta kita kepada beliau, kemudian kita memiliki perhatian besar kepada beliau, maka insya Allah kita sampai kepada apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami, ahbib aulia Allah, ahbib aulia Allah, cintai para wali-wali Allah, cintai orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, cintai orang-orang yang sudah sampai pada martabatul ulya di sisi Allah. Kenapa? Beliau mengatakan liyuhibbuka, agar para wali Allah itu mencintai kita. Kita hadir di sini untuk mencintai Abu Yazid Muhammad, dan beliau pasti tahu siapa yang hadir di antara kita. Karena para wali Allah yang sudah kembali ke haribaan Allah lebih tajam ma'rifatnya, lebih tajam pengetahuannya dibandingkan ketika beliau masih berada di alam dunia. Mereka tahu siapa di antara kita yang hadir, siapa di antara kita yang ada cinta kepada beliau, siapa di antara kita yang senantiasa terikat ruhaniah kita dengan. Abu Yazid mengatakan la'allallah yanduru ismaka fi qalbi. Ada kemungkinan kalau kamu sudah cinta kepada wali dan wali itu cinta kepada kamu, apa yang terjadi? Beliau mengatakan Allah akan melihat di hatinya wali itu ada nama siapa. Adakah nama-nama kita berada di dalam kolbu Abu Yazid Muhammad? Ini yang kita cari, ini yang kita ngemis dumateng Gusti Allah. Ketika nama kita berada di dalam hati para wali, maka beliau mengatakan fayu farulaka, maka engkau akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali benar-benar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kalan panjenengan semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah daripada barokah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ketika kita berada di mahsyar
berada di bawah liwaknya beliau, sebagaimana yang telah diimpikan oleh salah satu daripada orang wali yang ada di Madinah. Beliau pernah bermimpi kiamat terjadi. Ketika kiamat itu terjadi, semua orang lari tunggang langgang untuk mencari perlindungan, untuk mencari keselamatan. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya daripada hisab. Ketika itu orang-orang dalam kondisi takut karena akan dihisab. Tapi si wali tadi mendengar sayup-sayup ada satu bukit kecil. Dalam penglihatan beliau terlihat di situ banyak orang yang berbaju putih. Maka beliau naik ke atas gurun, naik ke bukit itu untuk memperhatikan ada apa di sana. Semakin dekat bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, semakin beliau dengar dengan jelas. Beliau terus masuk. Ternyata apa? Setelah dilihat di sana ada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beserta santrinya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kula kalan panjenengan diaku oleh beliau sebagai santri beliau, dan nanti kita masuk ke dalam surga Allah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak bisa memperpanjang daripada sambutan ini, hanya kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan yang hadir, terima kasih kepada panjenengan yang sibuk sejak kemarin, bahkan sumbangan-sumbangan yang sudah masuk ke kami mulai sejak sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu hanya untuk menggembirakan Abuya. Mudah-mudahan semuanya dibalas dengan cinta beliau kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Zaki Khalili sungguh sangat menginspirasi kita. Mudah-mudahan panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur, sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Ali Rahbini. Berikutnya yaitu penyampaian manaqib Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21 yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaki Khalili dari Probolinggo. Ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaram akhina fillah Al-Qiyai Al-Haj Muhammad Ali Rahbini dan para kiai, para asatid, para hadirin, para hadirat yang saya cintai. Alhamdulillah, sore hari ini tepatnya pada 11 Ramadan kita berkumpul di tempat yang mulia dalam acara pertama tanggal 11, tepatnya wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra pada bulan Ramadan. Dan yang nomor 2 haulnya yaitu Imamuna Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ini kalau secara nasab
dari ayahnya Said Alawi sampai ke Rasulullah ada 31 sampai ke Rasulullah. Kalau dari ibunya Abuya, ibu beliau yang bernama Siti Fatimah Al-Baghdadiyah, itu keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya pernah ada orang, kalau gak salah As-Sayyid Afifuddin Al-Jailani dari Irak, datang ke Makkah. Terus kemudian setelah jumpa dengan Abuya, beliau itu ke Madinah. Datang ke Madinah, ketika mau ziarah ke Rasulullah, sebelum ziarah beliau mimpi. Ini saya dengar sendiri, ini bukan katanya. Beliau itu Sayyid Afifuddin itu telepon ke Abuya, ya Sayyid, abawa miftah minnakum. Sayyid Muhammad, saya mau minta kunci pintunya Rasulullah dari sampian. Abuya nggak paham. Mani fahim mana ya Sayyid? Saya nggak paham, apa maksudmu minta? Sudahlah Sayyid, saya ini meminta kunci dari sampian. Kunci apa katanya? Kunci apa? Begini loh, saya ini tadi malam sudah sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, mau ziarah ke Rasulullah. Saya mimpi mau masuk ke Raudhah, mau masuk ke kuburannya Rasulullah, ke rumah Rasulullah, terkunci semuanya. Saya muter-muter cari, mana kuncinya ini, mana kuncinya. Ada penjaga. Aina turid? Mau kemana? Saya ingin jumpa dengan Rasulullah. Apa katanya penjaga pintu itu? Al-miftah inda Sayyid Muhammad, ma yuftah illa min Sayyid Muhammad. Kuncinya ada di Sayyid Muhammad katanya. Kalau mau buka, ya minta, langsung telepon. Waktu ditelepon, ya, pas lagi saya ada di samping beliau, saya nggak paham pertama, karena sudah didengar. Biasanya Abuya itu kalau ada sesuatu yang rahasia, yang tentang Rasulullah dan apa, dirahasiakan. Cuma karena beliau itu telepon, Syekh Afifuddin itu telepon, akhirnya didengar oleh sebagian yang ada di sekitarnya. Apa katanya? Ya cerita langsung. Ternyata Abuya itu, ya, yang banyak orang ketika mau masuk ke kuburan Rasulullah bermimpi kuncinya hanya ada di As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Makanya katanya di dalam hadis itu, inna lillahi azza wa jalla fil khalqi 300 qulubuhum ala qalbi Adam. Allah itu punya 300 para wali yang dinamakan Khullasul Auliya. Dari 300 itu naik 70. Kemudian dari 70 naik ke 40. Dari 40 naik ke 10. Dari 10 naik ke 7, kemudian naik ke 3, maka yang 300 dari 300 pelengkapnya adalah hanya satu yang disebut dengan Al-Qutbul Ghath. Kutub. Kutub itu artinya aslinya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu kalau ada jagung, apa namanya itu? Gilingan nih. Di tengahnya ada apa? Ya ada kayu atau apa ya supaya enggak, itu yang tengahnya rohal, apa namanya, kolbul roha bahasa Arabnya. Artinya apa? Kutub itu, ya, kutub itu artinya yakni muqaddim, orang yang muqaddam, orang yang di apa, rois, ketua. Jadi ibarat kutub itu wali, di sekitarnya para wali,
tapi di tengahnya yang ketuanya hanya satu. Itu selalu ada sampai hari kiamat. 300 aulia itu, Khullasul aulia itu, ila yaumil kiamah. Setiap meninggal dari kutub, yang 3 naik dari salah satu, yang 7 naik, terus begitu. Nah itu lah di mana makom Abuya itu. Kalau tadi katanya Kiai Haji Ali Rahmini dikatakan ketika ada yang bermimpi semua ternyata di soft pertama itu ada Abuya. Maaf. Al-Fakir ilallah. Saya dengan sengaja, tidak sengaja, ini kolamnya Abuya, ini pulpennya Abuya. Kalau Abuya tanda tangan untuk penulisan raja atau kemana surat-surat, saya yang nulis dan tanda tangannya dengan pulpen ini. Ini dikasihkan ke saya. Beliau pernah menyuruh saya, ada seorang tamu biasa sederhana sekali, dan di bulan Ramadan datang siang-siang, datang. Pertama oleh penjaga pintu ditolak karena memang Abuya itu tidak menerima tamu di bulan Ramadan di siang hari. Tahu sendiri Kiai Ali Rahmini, nggak pernah menerima tamu. Tapi pokoknya kalau pingin ketemu ya karena kenal atau sudah buat janjian sebelumnya. Tapi ketika itu kok moro-moro Abuya itu kedatangan tamu yang sangat sederhana, seperti modelnya orang Syria, datang terus langsung diterima oleh Abuya. Tamu itu langsung dimasukkan ke kamar khusus pribadi, nggak ada yang masuk kecuali berdua saja, Abuya dan tamu itu. Entah apa yang dibicarakan, kemudian pulang. Besok harinya saya dipanggil oleh Abuya, ya Zaki, uktub unggul hadir kitabah ila daftar wala ahad yashufu. Zaki, tulis. Saya masih ingat tulisannya itu oleh tamu itu ditulis di apa itu, kertas seadanya. Kalau nggak salah habis beliau tuh telepon, kan dulu ada apa namanya, telepon umum itu, wartel. Di sana apa namanya itu, kabina. Di Makkah namanya kabina. Itu kan biasanya struknya ada kan ya, sekian panjang struknya sekian. Ditulis di situ, ya Zaki, tulis ini di samping saya, jangan sampai ada yang tahu, kata beliau. Biasanya kalau saya disuruh nulis oleh Abuya, bebas di mana aja, di kamar atau di apa aja, pokoknya selesai tulisan itu. Ini enggak, tulis di samping saya, la hadisyuhu, jangan sampai ada yang tahu. Terus kemudian saya buka tulisan yang mau dipindah dari tulisan, ya tulisan asal-asalan sudah, ya asal-asal, pokok tulis. Disuruh pindah ke buku Abuya itu punya nama bukunya Al-Bisharat, Al-Basyair. Buku Basyair itu buku khusus untuk bisyarah-bisyarah, apa? Kabar gembira yang ada kaitannya Abuya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada, dari orang mimpi Abuya dengan Rasulullah begini, itu ditulis sama Abuya. Sampai ada 7 atau 8 jilid itu. Buku tebal sekian. Saya dipanggil. Saya waktu menulis, biasanya kalau tulisan sedikit 5 menit selesai. Tapi ketika itu saya nulis mungkin ada 15 menit, sampai Abuya, isbak ya Zaki,
Kenapa Zaki? Kok lama? Tulisan cuma sedikit. Tapi ketika saya buka, saya nulis gemeter. Saya lama sampai gak bisa nulis. Pokok saya pelan nulis itu karena gemeter. Ternyata apa isi dari surat itu? Assalam min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila waladi as-sayyid Muhammad Alawi, assalamualaikum al-amam. Dari Muhammad Rasulullah untuk anakku Abuya Said Muhammad bin Alawi. Itu surat langsung dari Rasulullah lewat perantara orang tadi. Yang isinya diantaranya Abuya dakwahnya ini telah berhasil. Karena Abuya ini membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di sini buat maulidan dihadiri 10.000, tidak heran. Kalau di sana dihadiri seperti ini, banyak seperti ini, tahu sendiri apa? Langsung dipanggil, disijin, dipenjara. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membuat maulid terbuka gini. Tapi Abuya pintu terbuka, siapapun saja datang silahkan. Abuya membela mendirikan maulid, ziarah kubur dan datang. Ini saya berkali-kali sudah. Berkali-kali setiap mau kemana pengajian sini, kemana ini ongkos lumayan. Ya moga aja nanti ada balik. Etolnya berapa total ya? Apa ini Samihun ini mas guyon aja untuk supaya nggak tegang. Tapi subhanallah antrian nggak bisa gerak anak saya. Ya Allah, ya apa ini? Saya mau telepon sama yang undang minta maaf saya nggak bisa hadir. Mungkin tinggal 15 menit ya, atau ya tinggal 20 menit jam 8. Saya ngomong ke Abuya waladi marid, anak saya sakit Abuya, mohon Abuya minta obat, ini antrian masih banyak, ntar lagi saya undangan hola Abuya nih. Subhanallah, begitu saya selesai berucap seperti itu, langsung anak saya, Abi, Umi, saya Mimi, langsung minta minum. Yang tadinya nggak sama sekali, nggak gerak. Alhamdulillah, wis abaikan saya ke dokter, sudah saya pulang, langsung saya berangkat. Begitu nyampe di majelis, baru duduk langsung suruh ngomong. Ya Allah, persis. Itu. Jadi Abuya Said Muhammad ini Masya Allah, setiap beliau punya kitab Al-Bushra fi manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kalau sampean sering baca, insya Allah qabul hajatnya. Beliau itu kalau ziarah ke Sayyidah Khadijah, ya, waktu ziarah, kalau ziarah Sayyidah Khadijah itu muncul, walaupun kita nggak lihat. Pernah Abuya itu waktu pernah ke Seliu, akhirnya jadi tambah parah karena setiap orang datang suruh micet sama Abuya. Husnudzon, Abuya itu seneng husnudzon, picet, bacakan Fatihah. Akhirnya semua orang micet, bukan tambah sembuh, tambah malah ada yang urat parah apa itu, sampai di amalia, sampai dioperasi Abuya itu. Apa yang dibaca oleh Abuya ketika dioperasi? Abuya dalam keadaan sadar, bukan. Natawasal bil hubabah, itu yang dibaca, disoting waktu itu, masih video kaset lama itu, disoting waktu dioperasi itu, suruh syuting. Belum ada HP nih, Abuya memang bawa kamera khusus, disoting. Setelah pulang dari rumah sakit, Abuya itu setel videonya, ditonton oleh murid-muridnya, ya, sudah. Selesai keluar, apa kata Abuya?
Siapa? Tahu nggak kalian? Yang bantu saya operasi itu siapa? Ya dokter Abu ya. Bukan itu yang saya maksud. Siapa? Nggak ada yang tahu. Sayyidah Khadijah yang megang kaki beliau, Abu ya. Sayyidah Khadijah. Makanya beliau sambil baca natawasal bil hubabah kan gitu. Ya. Itu tawasul dengan hubabah ya Sayyidah Khadijah, dipegang langsung kaki beliau. Ini menunjukkan kalau Abu ya itu wali min auliyaillah. Setiap zaman ada kutub, setiap zaman begitu meninggal ada gantinya sampai hari kiamat. Maka salah satu dari kutub itu adalah Abu ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Siapa saja yang sering memfatihahkan datang. Bukan saya tidak pernah ketemu dengan Abu ya, tapi bertemu dengan Kiai Ali Rahbini, salah satu dari murid beliau. Insya Allah minal muhibbin, termasuk nyambung sanadnya, sering bacakan Fatihah. Saya sering ditanya oleh orang yang kesulitan seperti itu, apa saya begini, tawasul ke Abu ya. Insya Allah beliau akan datang. Mudah beliau itu. Karena apa? Karena beliau itu kalau memberi ijazah gampang-gampang. Baca sholawat umpamanya. Baca sholawat. Nah, baca sholawat nggak harus ijazahnya setelah sholat sekian, enggak. Walaupun sudah sedang main bola, baca sholawat. Iya, baca sholawat gampang. Kami sering sama Kiai Ali Rahbini nyapu karpet, dilihat kok mulut ini, bibir ini nggak gerak. Kamu ini duduk sama saya percuma. Loh, apa Bu ya? Baca sholawat. Jadi jangan sampai sholawat itu sampai nggak kebaca, jangan. Kalau duduk dengan beliau, tasbih itu harus selalu ada katanya. Tasbih, walaupun umpama depan Abu ya karena takut, dipegang puter gini, Abu ya nggak tanya. Tapi kalau nggak bawa, duduk sama Abu ya, nggak bawa tasbih, ente jalis sama ayah, fadin nih. Kamu udah duduk sama saya kosong ini, percuma ini. Bawa tasbih puter. Nah, dengan tasbih itu mengingatkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Abu ya terasa kalau nggak ada anak salah satu duduk sama beliau nggak baca solawat, terasa Abu ya. Marah beliau. Kamu nggak duduk sama saya kok nggak baca solawat? Solawat harus. Jadi tasbih setiap santri harus selalu ada di kantongnya. Jangan sampai sholawat terus bingung sih. Ini Abu ya. Beliau kalau ada murid koan langsung. Ya, jadi selalu ada. Pernah saya duduk sama beliau. Ya, saya lagi sumpek. Abu ya dalam hati saya. Abu ya lagi minum teh. Abu ya saya ini pingin pulang sudah Abu ya. Saya ini sudah saya Al-Fakir 16 tahun saya duduk sama Abu ya. Mulai 10 tahun minta Abu ya, Abu Arja, saya minta pulang Abu ya. Sabar. Waduh, sabar. Mungkin bukan kayak di sini, Kiai saya minta izin ini. Sabar, mungkin seminggu lagi dikasih pulang. Ternyata sabarnya 2 tahun. Datang lagi sama Abu ya, saya minta pulang, izin minta pulang. Sabar kapan lagi? 2 tahun, 14 tahun lah. Dapat 15 tahun, maju lagi saya. Dapat 14 tahun maju. Kata Abu sabar lagi. Kapan sabarnya? Saya pingin pulang. Dapat 15 tahun saya minta, Abu ya saya minta pulang Bu ya. Berapa tahun kamu duduk sama saya? 15 tahun. Masya Allah Zaki, kuat inti, hebat katanya. Wah hati saya, ini kesempatan ini, enak udah. Hebat kamu Zaki, duduk sama saya, gak orang ya 9 tahun minta pulang, 10 tahun, kamu 15 ya? Iya. Saya udah bangga,
senang sudah. Kamu duduk sama saya 15 tahun, masa 1 tahun lagi gak kuat? Ya Allah. Nangis saya depan Abuya. Allah. Ini bukan sehari 2 hari, 1 tahun ini dia Abuya. Ya Allah, tapi saya ingat percuma kalau saya maksa ke Abuya, takut nggak dapat ritonya, percuma. Walaupun berapa tahun aja duduk sama guru tapi nggak sabar cepet minta, sampai guru gak ridho, naudzubillah, percuma punya ilmu sebanyak apapun, ilmunya nggak manfaat pasti, karena manfaatnya ilmu itu dengan ridho syekh, ridho. Walaupun Kiai Al-Rahbi ini berapa tahun, tapi Abuya masya Allah ridho, masya Allah, manfaat. Saya takut seperti itu. Akhirnya saya pernah, karena sudah sumpek, Abuya lagi minum teh, Abuya, saya ini pingin pulang Abuya. Sudah pulangkan, saya males, sudah belajar juga males sudah. Abuya itu kan paling himmah, paling semangat kalau lihat santri itu, gak mau lemah-lemah, gak mau apa males-malesan, gak mau, semangat beliau itu dalam segala hal. Saya perasaan saya males sudah, nggak apa ngaji sudah males karena pingin pulang. Begitu Abuya saya kerentak seperti itu, Abuya berhenti minum tehnya, tinggal separuh. Zaki, ini minum teh ini biar di hatimu tuh hilang gejolak. Saya bengong, ya Allah, biar hilang, biar di hatimu tuh nggak ada, hilang, jangan ada kerentak gitu lagi. Sejak itu saya nggak berani kerentak yang enggak sudah sama Abuya. Iya, setiap begini katanya. Nah itu Abuya itu himmahnya masya Allah. Bangun tidur pasti ada catatan, saya mau tulis ini, ada semuanya programnya sudah. Begini beliau bangun tidur sudah pulpen harus siap, ini apa yang harus ditulis, apa yang harus dikerjakan. Beliau itu seperti duduk tapi sibuk dengan urusan orang-orang. Kenapa? Masa Abuya sekelas itu datang orang, Abuya saya nggak punya pekerjaan Abuya. Abuya nyarikan kerjaan. Telepon yang orang-orang kaya, telepon, tolong ada orang miskin, ada orang nggak punya pekerjaan, kasih pekerjaan, tukang sapu apa sebisanya. Ya surat dari Abuya diterima. Ya. Itu yang banyak Abuya bantu urusan-urusan orang. Ya. Kalau Ramadan seperti ini, Al-Fakir ilallah, saya nulis amplopnya tok, wah capek rasanya. Saking banyaknya yang mau dikasih uang. Jadi mulai bulan Rajab itu sudah nggak ngarang kitab Abuya sudah. Apa Zaki? Ya banyak diantara Al-Fakir. Tulis amplop ini, tulis nama-nama, bulan, sampai yang di Indonesia semuanya dicatat. Itu amplopnya tok, tas segini dan tebelnya segini, itu penuh, itu belum diisi uang. Nulis amplopnya saja, amplop nama yang orang mau dikasih uang siapa saja, para habaib, keluarga Al-Idrus sekian, keluarga Al-Habsyi sekian, keluarga Al-Haddad, keluarga itu di Makkah. Belum yang santri, yang rajin, yang ini, sampai ya, lengkap. Jadi datanya tiap bulan Rajab dibuka semua aja sama Abuya, bukunya, ini. Siapa yang mau dikasih? Belum lagi orang tamu yang nggak disangka-sangka, kiai, ustadz, ditanya, siapa? Saya bulan-bulan kiai, punya sang, oh masya Allah. Oh, keluar dari Abuya, kata Abuya, ana astahi minallah. Idza kan dhaifi yakhruj min inti bila syai' fi yadi. Saya malu kepada Allah kalau ada tamu saya keluar dari saya nggak bawa apa-apa. Itu saya malu, kata Abuya. Apa yang orang kadang ya siapa saja kasih amplop sama Abuya, uang sekian.
Ada yang dikasih 2.000. 2.000 berapa? Kalau sekarang 4 juta, 1 ribunya 4.500.000, 9 juta, nggak pakai proposal. Hah? Nggih. Ada yang macam-macam. Siapa saja dikasih sama Buya. Beliau makanya itu wali yang kaya, sampai beliau Allahumma la taj'alid dunya fi aidina fi qulubina ij'alha fi aidina. Ya Allah, jadikan harta ini, jangan jadikan harta ini di hati, jadikan di tangan saya. Makanya beliau pernah Abu ini saking banyaknya tamu yang dikasih uang, kehabisan uang. Abu itu punya syantoh tas macam-macam, zakat, musaadat, bantuan, is'af untuk obat-obat orang sakit, bantu orang sakit. Ada masing-masing. Tasnya itu penuh dengan uang. Fulan, salah satu muridnya dipanggil, ambil uang untuk ini. Datang, Abu ya, uangnya habis, Abu ya. Hah? Habis. Udah duduk. Ngomong, dapat berapa menit? Panggil anak lagi, yang satunya, ambil uang. Datang, bawa sak kantong ini. Padahal katanya tadi nggak ada uang itu. Yang katanya di waktu nyuruh pertama, nggak ada. Tapi ternyata setelah Abu ya berapa menit nyuruh orang lain lagi, bawa sak kresek. Ini uangnya Abu ya. Beliau itu sangat-sangat dermawan. Kalau dermawannya saja sudah cukup ya. Kata Abu ya, lastu bikathiri syam walal qiyam wala qiraatil Qur'an. Asallahu ayataqabbal minni kata. Saya ini nggak banyak puasa, nggak banyak ibadah, nggak banyak baca Quran, tapi mudah-mudahan Allah menerima dari saya. Ya, tapi Abu ya berharap bisa khawatin nafas, kama fil hadis. Ya, inna budala ummati lam yadkhulul jannah bikasrati siyam wala shalah, walakin dakhaluha bisa khawatin wa salamatis sudur. Orang wali itu, budala itu, ya, wali-wali Allah itu gak masuk surga bukan karena masuknya surga bukan karena banyak ibadahnya, bukan, tapi masuk ke surga itu karena bisalamati sudur. Abu ya itu hatinya bersih, gak pernah suudon sama orang, walaupun beliau itu alim. Wasakho, masya Allah sakhonya, dermawannya. Nah ini, pernah saya dapat cerita dari orang Malaysia ketika datang ke Dalwa, Darul Dakwah, tamu dari Malaysia. Abu ya waktu datang ke Malaysia, katanya Abu ya, ini masjid untuk apa? Masjid apa ini? Masjid ini. Saya nyumbang, kata Abu ya, nyumbang $5.000. Kasih $5.000. Ini saya nyumbang untuk Sayyid Alawi, ayah saya. Oh iya, saya. Begitu ditukar besoknya sama yang penerima, sampai di penukaran uang, saya mau tukar uang $5.000. Dihitung, Pak, ini bukan 5.000 Pak, berapa? 10.000. Allah, berlipat. Wah, yang 5.000-nya tukar, yang 5.000-nya saya datang itu, Abu ya, bukan 5.000 dulu, tapi 10.000, ini lebihnya. Bila iya, kata Abu ya, kalau semua yang sudah keluar dari kantong saya tidak boleh kembali lagi. Kalau kita lebih, ya, susu ya, jangan lupa ya. Ya. Tapi Abu ya apa? Sering Abu ya kadang bagi-bagi uang lagi. Yang puter tuh sudah dapat lagi. Kembalikan, Abu ya, saya sudah dapat. Ya sudah, ambil, itu rezekimu itu. Jangan sampai kembali lagi. Kayak Sayyidina Hasan itu kalau memberi, kalau sudah keluar dari tidak boleh, jangan, itu rezekimu. Abu ya begitu. Makanya Abu ya itu, insya Allah kita
sebagai muhibbin Abuya, murid-murid Abuya, insya Allah beliau mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita baca. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya bersama baginda Rasul dan juga beliau Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jangan lupa doakan semua muhibbin Abuya. Saya pernah mimpi langsung orang yang ikut waktu meninggal pertama. Ketika meninggal saya bermimpi, katanya orang yang mensolati saya akan bersama saya nanti di surga. Insya Allah mudah-mudahan kita sudah bacakan tahlil dan doa kepada beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Abuya Said Muhammad Alawi, amin ya rabbal alamin. Karena ini sudah maghrib, kalau kita bercerita undang lagi nanti tahun depan insya Allah. Kalau diundang ya gak apa-apa. Kita nggak ada bosannya bercerita tentang beliau. Masih banyak yang saya harus keluarkan, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap sehat, afiat, panjang umur. Mudah-mudahan berkat Abuya, lancar rezekinya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.